Lebaran sebentar lagi, keluarga telah menanti. Sayangnya tahun ini tak mungkin untuk kembali. Jangan bersedih, kami ada di sini untuk menyambung kasih. Percayakan kami, panjangkan silaturahmi. Shopee dari rumah, setiap pesananmu membawa kasihmu. Shopee dari rumah, untuk kebaikan semua. Shopee dari rumah.
kita bersyukur karena Tuhanlah Allah yang selalu menyertai kita sebagai angkatan muda Gereja Perusahaan Maluku di sepanjang hidup ini. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mempertemukan kita dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Terpujilah Tuhan. Maka marilah kita beribadah dan menyembah kepada Allah atas segala kebaikan-Nya. Syukur padamu Tuhan, sebab kami merasakan kasih-Mu setiap saat. Layakkanlah kami yang datang menyembah-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Nyanyian bersama NKJ GPM 266 ayatnya yang pertama. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki dalam hidupku. Kasih Tuhan sungguh besar, ku miliki selama-lamanya. Ku miliki selama-lamanya. Tuhan adalah pencipta dan pemelihara. Dialah pengharapan bagi kehidupan kini dan nanti. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Roh Kudus, penolong yang setia. Maka jadilah ibadah AMGPM cabang Ebenezer ranting 1 sampai dengan ranting 13 dalam nama Tritunggal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia Saudara-saudari, tak kalah satu pun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya.
mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat salah kepadamu, tetapi juga terhadap sesama kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena itu, marilah kita menyampaikan syukur, puji dan hormat kepada Allah yang telah hadir dan mengaruniakan hidup dan masa depan. Bersyukurlah kepadanya. Dengan iman kami ungkapkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan Allah karena telah menganugerahkan kami kehidupan dalam kebersamaan dan hari-hari yang membahagiakan. Kami yakin bahwa kesusahan-kesusahan yang kami alami telah mendorong kami agar semakin teguh mengimani Tuhan, pembimbing hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan yang baik dan benar menurut sabda-Mu.
Mulialah namamu ya Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Ada lagi ungkapan syukur, kami naikkan kepadamu, sebab Tuhan baik bagi kami. Syukur, syukur Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kami. Syukur, syukur Tuhan. Kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Di malam hari ini kita akan membaca sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8. Civitas Angkatan Muda Cabang Ebenezer yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami arti dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Pengkhotbah 11 ayat 1 hingga berakhir pada ayat yang ke-8 dengan perikop pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Rekan-rekan Angkatan Muda Cabang Ebenezer, terkhususnya yang kita kasih dari ranting 1 sampai 13, selamat malam, shalom. Ketemu sudah boleh ada lagi di malam hari ini, ibadah cabang, dan ketemu boleh bersyukur karena ketemu tetap terpelihara, diberikan nafas kehidupan. Ya, rekan-rekan Angkatan Muda,
Ketong punya bacaan saat ini di bawah tema bulanan yang diturunkan oleh LPJ, gereja sebagai hamba Allah. Dan terkhususnya ketong dalam beberapa minggu ini, minggu depan ketong akan ada dalam sidang sinode, suatu peristiwa yang besar bagi ketong Gereja Perusahaan Maluku. Oleh karena itu, ketong dipayungi dengan tema bulanan gereja sebagai hamba Allah. Berarti kalau gereja sebagai hamba Allah, ketong juga sebagai para pemuda, pemudi, ketong juga adalah hamba Allah. Tetapi dewasa ini, ketong sebagai pemuda Kristen, ketong lebih banyak menjadi hamba dunia, hamba uang, dan ketong mencerminkan ketong punya diri sebagai seorang hamba Allah. Bukan saja di Angkatan Muda Cabang Ebenezer, tetapi seluruh Angkatan Muda Cabang yang ada di Kota Ambon ini yang kita lihat bahwa contoh kecil, ketong punya ibadah itu sering molor. Padahal ketong adalah orang-orang muda, bukan orang tua. Bagaimana ketong harusnya ketong menjadi contoh. Tetapi ketong saya pernah menjadi contoh. Bagaimana kalau Tuhan pun molor-molor waktu pada ketong, sehingga ini menjadi pelajaran bagi seluruh pengurus cabang, pengurus ranting, anggota-anggota, bagaimana berefleksi dari hal kecil saja. Kalau hal kecil saja ketong susah bisa, berarti nanti hal besar itu akan terbengkalai. Oleh karena itu ketong harus memulai dari hal kecil. Rekan-rekan Angkatan Muda yang diberkati Tuhan Yesus, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 mempunyai kata-kata yang mendalam untuk ditafsirkan. Kita yakin ketong juga yang sekolah di sini, ada yang kuliah di teologi, ada tuh. Ketong juga yang kuliah di teologi pasti sedikit sulit karena dia pun kata-kata banyak dengan peribahasa di Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini. Tetapi ketong harus mengerti maksud dari pengkhotbah ini. Dia menuliskan, dia menyampaikan, dia punya surat ini. Yang pertama itu dibilang di sini bahwa lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Itu berarti ketika ketong memberi, biasanya itu ketong mengharapkan imbalan. Betul gak, Seng? Siapa sini kalau kasih sesuatu untuk teman, untuk orang tua, untuk pacar, pasti dia mengharapkan balasan yang sama. Kadang-kala kalau kasih par pacar, apalagi semua Valentine Day, sudah lagi berapa minggu depan ya Valentine Day, lalu kasih par tamangka, kasih coklat, lah berharap dapat lebih. Kasih para orang tua, kasih para pacar, lalu berharap lebih. Nah, pengkhotbah mengajarkan ketong selaku para pemuda Kristen, ketika ketong memberi, ketika ketong yakin, ketong kasih untuk orang siapapun itu, baik ketong kenal, ketong sing kenal, dan ketika ketong sing mengharapkan imbalan, itu berarti ketong akan mendapatkan yang lebih jauh lebih besar. Karena ketika ketong memberi dengan kasih, Tuhan pun mengetahui itu. Dan ketika ketong mendapatkan imbalan dari orang yang ketong kasih atau siapapun yang ketong berikan, tetapi ketong yakin suatu saat, di sini dibilang lama, sing bilang ketong kasih hari ini lalu besok dia balas, tetapi yakin bahwa suatu saat Tuhan akan membalas lewat berkat-berkat, lewat nafas kehidupan. Ketong yakin ketika ketong memberi dengan kasih dan tulus, pasti Tuhan yang akan membalas bagi ketong. Untuk itu, pengkhotbah menegaskan ketika melempar roti, tunggu. Pasti Tuhan yang akan membalas. Kemudian, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi atas bumi.
Beta yakin teman-teman semua selaku para pemuda sing tahu katong ke depannya itu bagaimana. Atau siapa sini yang sudah tahu dia pun takdir. Beta rasa yang ada yang tahu untuk katong punya takdir ke depan. Beta waktu di tempat vikaris itu heboh dengan apa? Wauna ya. Terus banyak para pemuda yang gantung diri dan sebagainya. Itu berarti dia sudah memotong dia punya takdir. Itu karena dia jauh, para pemuda itu jauh dari kata firman Tuhan, jauh dari kata persekutuan. Sehingga ketika terjadi begitu lalu bilang, ada wauna lah segala macam lah. Rekan-rekan pemuda percaya ada hal seperti itu. Katong selaku pemuda Kristen, katong boleh yakin akan hal itu. Katong harus yakin satu saja, bahwa katong punya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Oleh karena itu, pengkhotbah juga menegaskan, katong seng tahu katong punya hari ke depannya seperti apa. Katong seng tahu ke depannya katong besok mungkin katong sakit, jatuh sakit. Atau besok mungkin katong ditinggal oleh orang yang katong sayang. Katong seng tahu. Oleh karena itu, ketika katong masih mempunyai nafas kehidupan yang Tuhan berikan ini, katong harus bisa berbagi. Pengkhotbah menegaskan katong berbagi. Karena katong seng tahu kedepannya katong kayak apa yang akan terjadi bagi katong. Rekan-rekan angkatan muda yang diberkati Tuhan Yesus. Kemudian ayat-ayat berikutnya, ayat 3 sampai ayat 6 itu sudah kembali menegaskan bagi katong juga bahwa katong juga bisa tahu buah dalam rahim seorang ibu pun katong bisa tahu tulang-tulangnya seperti apa. Katong bisa memprediksikan. Itu berarti katong punya hidup ini, katong hanya bergantung kepada Tuhan yang tahu akan hari esok. Apalagi sekarang lagi tren di Ambon, togel. Kita yakin semua di dalam sini pasti pernah pasang. Ranting 1 sampai ranting 13, beta yakin semua pernah pasang. Teman-teman juga bisa memprediksikan kalau nomor berapa yang keluar. Itu sama dengan takdir teman-teman. Yang ada yang bisa tahu. Oleh karena itu, pengkhotbah menegaskan, ketika katong masih ada di bumi ini yang Tuhan titipkan bagi katong harus selalu bersyukur. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara berbagi. Sebelum nanti katong rambut menua, sebelum katong punya gigi habis dalam mulut, sebelum katong lutut-lutut longgar, seng khotbah jalan. Ketika katong masih muda-mudi ini, katong harus saling memberi, saling mengasihi. Bukan cuma mengasihi pacar saja, bukan cuma mengasihi sahabat dan orang tua, katong harus saling mengasihi. Baik yang seiman dengan katong maupun yang tidak seiman. Oleh karena itu pengkhotbah menegaskan bahwa ketika katong di bumi yang Tuhan titipkan bagi katong ini, katong harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita yakin ketika ada dalam kepengurusan ranting, bahkan sampai cabang, itu pernah adalah namanya gesekan-gesekan. Tetapi jangan sampai membuat gesekan-gesekan itu memecah belah katong satu dengan yang lain. Sebagai para pemuda yang notabene masih ada dalam emosional yang tinggi. Lalu satu bikin satu pun pintar, satu bikin satu pintar, lagi baku melawang. Lalu berantakanlah kepengurusan ranting sampai cabang. Boleh ada dalam cekcok, berbeda pendapat dan sebagainya. Tetapi katong harus kembali melihat katong punya diri sebagai pemuda Kristen. IMGPM, akulah garam dan terang dunia. Kan dibilangkan kayak gitu. Nah, makanya di ayat 8 bilang, katong harus menjauhi hari-hari yang gelap. Hari-hari yang gelap apa rekan-rekan? Katong punya masa lalu. Yang masa lalu yang buruk dibuang. Yang baik tetap dipertahankan. Tapi kalau teman-teman jalan terus dengan sesuatu yang gelap, berarti teman-teman tidak punya tujuan hidup selaku pemuda. Yang berikutnya rekan-rekan angkatan muda, ada yang mencari pekerjaan,
Nah, di sini juga pengkhotbah menegaskan, ketika yakin bahwa Tuhan yang mengetahui takdir, yang merancang katong punya kehidupan, teman-teman harus yakin bahwa segala sesuatu yang nantinya diberikan itu berpulang pada Tuhan. Berdoa 1 kali untuk mencari pekerjaan, PTS begini, sen tembus, datang lagi, berdoa 2 kali, tes yang tembus, lalu ketiga kali, lalu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan dengan apa yang Tuhan sing kasih. Padahal Tuhan bukan sing kasih nih, Tuhan lagi tunggu aja, Tuhan lagi tunggu kapan waktunya buat Tuhan berikan, kata punya berkat itu. Di sini dibilang berkat itu sama, entah itu nanti dia lebih besar atau lebih kecil, tetapi mudah-mudahan dia baik. Nah, diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau 1 kali cari sendapa, 2 kali cari sendapa, lalu patah semangat, lalu susah ada dalam persekutuan ibadah, lalu susah jadi terang lagi bagi sesama. Itu bukan contoh, bukan cermin pemuda Kristen. Jadi singkat saja pengkhotbah mau mengatakan bagi ketong di saat ini bahwa ketong selaku pemuda, ketong harus yakin dan percaya akan kasih Tuhan. Ketong harus yakin, yang tadi dibilang, ketong buang roti lama baru ketong dapat punya balasan, tapi yakin tetap ada balasannya. Ketong tabur baik, ketong dapat yang baik, teman-teman. Ketong tabur jahat, ketong dapat yang jahat. Tuhan Yesus memberkati ketong semua, amin. Rekan-rekan angkatan muda, kita mengundang semuanya berdiri dan mari sama-sama ketong mengaku ketong punya iman dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Ada persembahan pujian? Mungkin pengurus cabang? Baik, persekutuan dan kasih Tuhan, sebelum kita ada dalam persembahan syukur, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat kami. Syukur dan limpah terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa,
lewat napas hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah cabang di saat ini. Dan di kesempatan berbahagia Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur, baik dari kehidupan keluarga maupun pribadi kami, kelebihan bahkan kekurangan kami. Biarlah persembahan syukur yang akan kami berikan ya Tuhan dapat berguna untuk memperluas pekerjaan-Mu lewat organisasi yang kita cintai ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah dengan kerelaan hati kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dipungut, secara bersama kita menyerukan nyanyian GPM nomor 10 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Haleluya, haleluya, aini haleluya, haleluya, mari nyanyi haleluya, oh kau edo, oh kau edo, haleluya, haleluya, mari nyanyi, oh kau edo, haleluya, haleluya, pelagado, pelagado, haleluya, haleluya, mari nyanyi pelagado. Rekan-rekan angkatan muda, kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, untuk kesempatan lagi di malam hari ini. Tuhan boleh mengizinkan kami persekutuan angkatan muda cabang Ebenezer ranting 1 sampai ranting 13. Kami boleh ada lagi di dalam gedung gereja ini. Kami boleh ada pada bilik-bilik rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Sang Kepala Penggerak Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, boleh menyertai, boleh memberkati, boleh memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami layak sebagai para pemuda Kristen hingga saat ini. Untuk itu Tuhan Yesus, kami datang dengan seluruh kerendahan hati kami, dengan muka kami yang tertunduk, dan hati kami yang terangkat kepada Bapa di sorga, untuk kami membawakan akan seluruh ungkapan syukur, pergumulan kehidupan kami, terkhususnya kami selaku para pemuda-pemuda, di mana pada konteks sekarang ini kami banyak ditantang untuk menjadi pemuda Kristen yang beriman,
yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan Allah, segala sesuatu yang kami lakukan, kami serahkan kepada Bapa di sorga, sehingga Bapa berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa menuntun kehidupan kami, agar kami tidak melangkah salah. Kami berdoa di saat ini ya Tuhan Yesus, untuk seluruh ungkapan syukur kami, baik kami yang boleh mendapatkan pekerjaan, maupun kami dalam pergumulan selaku para pemuda untuk mencari pekerjaan. Tuhan Allah mau datang melihat kami, memberkati kami dengan seluruh berkat-berkat yang kami terima dari pekerjaan kami, maupun Tuhan menjawab akan seluruh doa-doa kami para pemuda yang sementara mencari pekerjaan-pekerjaan. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan surga, ajarkanlah kami untuk menjadi pemuda-pemuda Kristen yang bisa memberi dengan kasih sayang, dan kami memberi tanpa mengharapkan imbalan, sehingga kami boleh menjadi para pemuda yang layak di hadapan Tuhan maupun masyarakat di tengah-tengah gereja Persekutuan Maluku ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di kesempatan malam hari ini, dalam ibadah ini pun kami berdoa kepada kepengurusan, baik kepengurusan cabang, pengurus cabang dari ketua, bahkan sampai anggota-anggota. Kami berdoa kepada seluruh pengurus ranting, bahkan teman-teman anggota kami, untuk segala proses ke depannya yang akan kami lakukan, baik proses-proses yang dirancang oleh pengurus cabang maupun seluruh proses-proses yang dirancang baik dari ranting 1 sampai ranting 13 ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh kami rancang sebagai manusia, Tuhan yang akan mengaturnya. Tuhan Yesus sebagai kepala penggerak angkatan muda yang akan melihat akan seluruh proses kami dan berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan di surga, kami pun berdoa di saat ini untuk seluruh pengurus angkatan muda, baik pengurus cabang, ranting, para anggota kami yang ada dalam ranjang-ranjang kesakitan. Bapak datang, Bapak jamah bagian-bagian tubuh yang merasakan sakit, agar kami merasakan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada seluruh proses-proses kami ke depan. Kami pertaruhkan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, di saat ini pun kami berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di saat ini, agar segala sesuatu yang boleh kami baca dari firman ini, refleksi yang boleh kami dengar ya Bapa, itu boleh menjadi, dan itu menjadi pedoman bagi seluruh langkah kehidupan kami selaku para pemuda Kristen. Dan kami berdoa untuk seluruh persembahan syukur yang kami bawakan dari bilik-bilik rumah kami, dari ungkapan-ungkapan syukur kami, Bapa terima itu, agar seluruh persembahan syukur kami ini dapat berbau harum di hadapan Tuhan Allah. Dan biarlah seluruh persembahan yang kami bawa ini, dari seluruh rezeki berkat kami ini, Bapa yang akan membalasnya melimpah seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk kondisi di kota Ambon bahkan di dunia yang hingga saat ini kami masih terpapar akan virus corona ini ya Bapa. Kami yakin Tuhan Yesus tidak akan memberikan beban. Tuhan Yesus tidak akan mencobai kami umat manusia melampaui batasan kami ya Tuhan. Sehingga segala penyakit yang sementara kami alami ini, yang sementara umat manusia derita, Tuhan Yesus yang akan mengangkatnya. Tuhan Yesus akan menyembuhkan bagi seluruh umat yang terpapar akan virus ini. Dan berikanlah kekuatan untuk seluruh pemerintah, dinas-dinas kesehatan yang menangani akan virus ini. Kuatkanlah seluruh anggota keluarga yang terpapar virus COVID-19 ini ya Bapa, agar mereka dapat kembali mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami.
Tuhan Yesus Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa di malam hari ini kepada janda duda anak yatim piatu. Tuhan Allah, datanglah dan ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa untuk seluruh pendukung liturgis di malam hari ini, pemain keyboard, kantoria, bahkan multimedia yang mendukung acara, mendukung ibadah kami di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati agar segala pendukung liturgis ini mau terus menjadi berkat bagi kehidupan Angkatan Muda Cabang Ebenezer, bahkan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Ebenezer di saat ini ya Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, inilah seluruh rangkaian syafaat kami, syukur dan pergumulan kehidupan yang kami bawakan. Lalu biarlah Tuhan Allah yang mendengarkan doa kami ini, dan Tuhan Yesus yang akan menjawab seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Lalu Tuhan Yesus, ampun salah dan dosa kami yang kami perbuat melanggar titah dan kehendak Bapa. Lalu pada akhirnya kami akan mengakhiri akan seluruh rangkaian syafaat kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persilakan rekan-rekan Angkatan Muda berdiri. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami, ikut kehendak-Mu, wujudkan perasaan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami dalam satu gereja yang terus bersaksi di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami, tuntun hidup kami saling mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baruilah dan persatukanlah kami, sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Rekan-rekan Angkatan Muda yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan Angkatan Muda ada dalam saat teduh untuk doa syukur.
Kita punya ibadah di malam hari ini sudah boleh selesai. Kita semua punya selamat malam. Shalom. Ya, demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Pertama-tama kami selaku pengurus cabang Ebenezer mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama-tama kepada Bapak Pendeta Jonel Ruhulesin Sarjana Sains Teologi yang telah melayani ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkenan memberkati tugas tanggung jawab pelayanan dan kehidupan pribadi masing-masing. Begitu juga rekan-rekan tim Pelda dan teman-teman pendukung ibadah di saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati seluruh hidup dan kehidupan pelayanan dan studi bahkan pribadi dan gumulannya. Dan juga teman-teman di ranting-ranting dari ranting 1 hingga ranting 13 yang sudah ada bersama-sama beribadah di saat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan Yesus berkenan memberkati, tetap semangat dan selalu menjadi garam dan terang dunia. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah cabang di bulan Maret. Untuk itu kita ada dalam doa syukur. Saya persilahkan Ketua Cabang. Bapak Pendeta dan teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kehidupan atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga ibadah cabang yang boleh kami lakukan di gedung gereja bahkan diikuti oleh teman-teman anggota di 13 ranting, dari ranting 1 sampai ranting 13 di rumah mereka masing-masing, berkenan diberkati oleh Tuhan. Berkati kami para pendukung acara, terkhusus hamba Tuhan Pendeta Jonel Ruhulesin yang telah memimpin kita dalam ibadah sekaligus menaburkan firman bagi kita pribadi dan rumah tangga keluarga. Hamba berdoa berkenan Engkau Allah memberkati. Berkati kami juga tim Pelda yang telah mendukung kegiatan peribadahan di saat ini, para keyboardis, singers, multimedia, infokus, kameramen, semua yang terlibat dalam kegiatan ini, doa kami menyertai. Berkati kami yang terlibat juga dari ranting 1 sampai ranting 13 yang ada di gedung ini Tuhan. Lalu biarlah ada ungkapan syukur yang boleh kami angkat dan persembahkan kehadirat Tuhan. Kami akan berpisah meninggalkan satu dengan yang lain, meninggalkan gedung gereja ini Tuhan. Kami mohon janji penyertaan dan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, shalom. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
kasih langit